Halo semua, jumpa lagi di sini dengan gue Indonesian Podcast. Di sini gue harus menarik akan menemani kalian beberapa menit ke depannya. Dan gue mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sampai saat ini yang masih setia mendengarkan konten gue. Gue mau nanya ini, apa kabar buat kalian semua yang mendengarkan di pagi, siang, sore, dan malam hari? Topik kali ini mungkin topik yang sedikit sensitif ya. Karena di topik ini gue membahas tentang empati. Nah, sebenarnya beberapa hari yang lalu ya, atau mungkin bisa dibilang beberapa minggu yang lalu, gue itu mengalami sedikit stres. Dan mungkin gue takut untuk melakukan self diagnosis. Akhirnya gue coba untuk konsultasi ke psikolog. Dan hasilnya ya bisa dibilang hasilnya baik. Gue menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan gue rasa ini menginspirasi gue untuk membuat konten ini ya. Jadi menurut gue itu, mengapa para psikolog ini berhasil untuk bisa membuat para kliennya untuk berterus terang ya. Karena kan kalau dipikir-pikir, emang kalian mau ya ngomong untuk bicara secara langsung tentang hal-hal yang bagi kalian sensitif untuk orang yang mungkin baru saja kalian ketemui kan? Biasanya kalian akan terbuka kepada seseorang tentang masalah pribadi kalian jikalau orang itu sudah lama bersama-sama dengan kalian. Mungkin bisa dibilang berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun baru kalian mau untuk mengeluarkan masalah pribadi kalian. Nah, bagi gua para psikolog ini, mereka itu mempunyai rasa empati yang tinggi ya. Mereka bisa memahami dan merasakan penderitaan dari para klien-kliennya dan memilih untuk tidak menghakimi mereka, melainkan menarik mereka keluar dari situ. Nah, ini menarik nih, bagaimana caranya mereka melakukan itu? Gua pernah ketika gue semester 3, gue diajari oleh dosen gue bagaimana melakukan komunikasi verbal dan non verbal. Yang itu komunikasi verbal itu dari kita punya perkataan secara langsung ya, bagaimana kita berkata-kata. Sedangkan komunikasi non verbal itu melalui bahasa tubuh kita. Dan dia menjelaskan bagaimana memberikan respon yang tepat ketika kita bertemu dengan orang yang baru saja berduka, yang mungkin baru saja kehilangan orang disayangi atau dicintai. Dia bilangnya salah satu solusi yang paling efektif itu bukan dengan mengatakan jangan sedih ya, dia sudah senang di sana, tetapi adalah dengan sentuhan, ikut duduk di sampingnya, merasakan apa yang dia rasakan tanpa harus memaksa dia untuk kembali bahagia, untuk tetap tegar dan tetap kuat. Karena memang itu waktunya dia untuk bersedih. Itu adalah waktu bagi dia untuk mengekspresikan kesedihannya. Nah, itulah empati. Empati itu bukan ketika empati ini sedikit berbeda dengan simpati ya. Kalau simpati, mungkin kalian akan berkatakan turut berduka cita ya. Tapi sebenarnya ketika kalian mengatakan itu, kalian tidak merasakan perasaan sedih juga. Mungkin kalian sedang memaklumi. Tetapi ketika kalian merasakan empati, kalian ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Wah, kasihan ya, dia kehilangan ayahnya. Aku juga sedih mungkin, karena aku juga pernah merasakan hal yang sama dengan dia. Aku kehilangan ayahku juga. Nah, that's empati. Empati itu bukan untuk memberikan solusi, tapi bagaimana kamu berdiri di sampingnya, membuat dia merasa lebih baik dan menunggu kapan dia bisa kembali ke dunia ini. Alih-alih untuk memberikan solusi, lebih baik kamu mengerti bagaimana perasaannya sehingga dia tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya. Dia merasa ada orang yang memahami dia. Untungnya gue juga punya temen, seorang sahabat di bangku kuliah gue, di kampus gue. Dia itu gue mengikuti atau meneladani apa yang dia lakukan. Dia kadang-kadang dia tahu bahwa perbuatan gue salah, tapi dia tidak menghakimi gue. Dia melainkan mencari tahu penyebabnya. Dia tahu mungkin apa yang gue alami itu nggak mudah, dan dia menjadi pendengar yang baik, sehingga gue merasa waktu itu gue nggak sendirian. Mungkin dari semua orang yang waktu itu, dia adalah orang yang paling memahami perasaan gue. Dan
Itu adalah nilai plus bagi dia karena dia adalah menjadi pendengar yang baik. Nah, dan bagi gue ya, orang yang memiliki empati itu memiliki peluang keberhasilan tinggi dalam dunia pekerjaan, dalam keluarga dan lainnya, karena mereka bisa memahami perasaan satu sama lain. Nah, ada juga orang yang tingkat empatinya tuh kurang. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya bisa dibilang psikopat ya. Dan mungkin bukan psikopat yang ekstrim. Karena jujur aja, masing-masing dari kita tuh punya kadar psikopat, tapi setiap orang itu memiliki kadar yang berbeda-beda. Ada yang ekstrim, ada yang ringan, dan ada yang sedang. Karena bagi gue psikopat itu tidak bisa memahami ekspresi manusia atau sesamanya. Mereka cenderung nggak bisa memahami. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Emang lo pikir kalau di film-film psikopat itu kalau mau bunuh lawannya, emang dia mikir bagaimana sakitnya? Enggak kan? Nah, bicara soal empati ini, gua agak miris ya, khususnya kalau dalam melihat kasus-kasus itu yang banyak kan artis-artis yang ditangkap. Mungkin dia yang paling terkenal itu mungkin karena sering melakukan tertangkap mengonsumsi obat-obatan terlarang. Kita sering melihat yang good looking itu selalu dipuji, disupport, didukung, tapi yang nggak good looking atau mungkin bahasa kasarnya jelek dihakimi habis-habisan. Nah, ketika kalian mendukung atau mensupport yang good looking, sebenarnya kalian tidak sedang berempati. Karena empati itu artinya kamu bisa memahami, merasakan perasaan orang lain tanpa harus memandang agamanya, tanpa harus memandang rasnya, memandang apa yang dia lakukan. Terlepas dari betapa buruknya hal yang dilakukan, kalian harus memahami dulu. Gue bukan ingin bilang bahwa kita harus sepakat untuk setiap perbuatan yang nggak baik, enggak. Misalkan contohnya, ada mungkin seorang psikopat yang membunuh banyak jiwa. Gue memahami mengapa dia bisa seperti itu. Mungkinkah waktu kecil dia mengalami hal yang tidak mengenakan? Mungkinkah dia waktu kecil mengalami perilaku bullying atau dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan dia tumbuh menjadi pribadi yang seperti ini? Itu ya yang dinamakan empati. Gue pernah nemu satu quotes yang bilang, bencilah perlakuannya, bukan orangnya. Ini menyebabkan orang-orang yang memuji, yang kembali ke tadi ya, yang bilang yang memuji good looking tapi menghakimi yang tidak good looking, sebenarnya ini menimbulkan sekte kita dan kamu. Ketika ada orang lain yang gak sepaham dengan kamu, gak sejalan dengan kamu menganggap mereka, tapi ketika ada yang sepaham dengan kamu menganggap mereka bagian dari dirimu dan mendukung mereka. Dan itu nggak bisa dibilang empati. Gue lebih suka untuk berteman dengan para orang-orang yang dianggap pecundang bagi dunia ketimbang berteman dengan orang-orang yang mengumpulkan dirinya dalam satu kelompok yang dinamakan kelompok populer, kelompok yang terpilih. Karena gue tahu rasanya menjadi seorang pecundang dan ditolak oleh dunia. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan. Akhir kata, empati bukanlah soal kita menemukan solusi dari suatu masalah, tetapi tentang bagaimana kita memahami bagaimana masalah itu bisa terjadi. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan. Salam pamit.